per bulan. Aku tidak tahu itu salah, karena aku pikir aku hanya menyediakan fasilitas. Yang penting orangnya mau nikmatin ya dia yang masuk neraka, bukan aku. Yang penting dari aku yang tidak melakukan, yang penting aku nyediain gitu loh. Nah, dan usaha diskotik itu sangat berhasil. Ya, itu tiap hari itu yang namanya orang tuh penuh. Dan aku takut mati, karena aku tahu kalau mati pasti masuk neraka. Jujur dari hati nurani kita pasti tahu ya, yang kita lakukan itu benar apa enggak ya. Aku sangat tahu bahwa itu nggak benar. Hanya aku untuk tahu jalan keluarnya aku nggak tahu gitu loh. Hanya aku tahu kalau aku mati masuk neraka. Hanya untuk bisa keluar dari neraka aku nggak tahu. Tampaknya kerasa ya. Apa yang kubawa itu terasa dengan kehidupan rumah tanggaku yang tidak ada bahagia. Curiga. Ya curiga itu kenceng. Ya dia curiga, aku juga curiga. Itu tubuhku dari mulai muka sampai ke kaki itu aku kena eksim. Wow, itu nggak main-main. Orang bilang indri panci tengkorak. Kenapa bilang? Karena muka aku sangat jelek. Tidak ada satu pun yang nggak tercover dengan eksim. Nah, sudah setahun kemudian baru sembuh. Itu pun sembuhnya lama recovernya. Nah, tapi ternyata habis dari situ ada penyakit yang lain. Aku kena koma. Gara-gara hanya nggak bisa buang angin. Itu nggak main-main. Rupanya seluruh ususku itu apa tuh namanya, ususnya itu semuanya berbelit-belit. Sampai aku koma, akhirnya aku dibawa ke Singapura. Setiap bangun pagi yang ada cuma nangis gimana bayar utang. Dan sampai aku masih ingat waktu itu. Aku pernah mau kontrak rumah karena nggak dikasih 2 tahun. Karena nggak dikasih setahun, aku harus keluar dari sana cari tempat kontrakan yang lain. Yang akhirnya sampai yang terakhir waktu aku mau melahirkan anak yang keempat. Di situ aku dikatakan dokter, anakku kalau lahir itu bakalan cacat. Dan aku kena tumor. Sampai 8 bulan itu aku ngerondang, nggak bisa jalan seperti ular. Dan yang paling mengerikan waktu aku masuk rumah sakit, uang pun untuk melahirkan nggak punya. Sampai aku harus jual barang, jual emas hanya untuk masuk rumah sakit pada anak orang kaya loh. Aku merasa aku udah nggak punya hope lagi. Sampai akhirnya waktu itu aku masih ingat, waktu dalam keadaan aku sudah betul-betul rasanya udah nggak punya jalan keluar, aku milih lebih baik mati daripada mempertahankan hidup ini. Ada seorang datang ke rumah sakit waktu aku mau melahirkan. Orang ini berkata bahwa masih ada harapan, masih ada jalan keluar. Ya, buat aku waktu itu mana mungkin. Apalagi waktu dia berkata bahwa aku itu ternyata spesial. Aku itu berharga di mata Tuhan. Mana mungkin ekonomiku bisa membaik. Mana mungkin anakku bisa normal. Dan aku juga nggak percaya apa mungkin Tuhan mau ngampunin aku. Pada waktu itu, akhirnya aku hanya minta satu. Kalau anakku tidak punya gangguan apa-apa, berarti yang betul dia memang jalan keluar buat aku. Anak itu lahir normal. Tidak kekurangan satu apapun. Tidak cacat. Itu betul-betul mujizat buat aku. Dan di situ aku baru tahu ternyata ada Tuhan. Dan aku bilang, Tuhan Yesus, aku mau kembali padamu. Selama ini aku terhilang 40 tahun. Aku sudah melakukan banyak sekali dosa. Aku sudah melukai Engkau. Aku sudah meninggalkan Engkau. Kalau Kau izinkan aku kembali padamu, aku mau kembali Tuhan. Aku mau merubah seluruh hidupku. Aku mau kembali kepada jalan-Mu. Aku mau melakukan apa saja yang Kau minta dalam hidupku. Aku nggak minta harta. Aku nggak minta rumah. Aku nggak minta mobil. Aku nggak minta warisan. Aku hanya minta agar Dia boleh menerima aku sebagai anaknya lagi. Sejak mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan lamanya, maka mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup Indri Pardede. Usaha yang sudah habis, yang sudah hancur, Tuhan ganti. Yang tadinya aku kontrak sana kontrak sini, sekarang Tuhan ganti semuanya. Suamiku yang dulunya narkoba sekarang sudah disembuhkan. Dan sekarang keluarga aku dipulihkan total. Dia ubah semua hidupku.